Pemirsa, Kabar Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian. Kali ini Lone Lunzal di Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan gasan Pian. Berikut berita utama hari ini. Kebakaran menghanguskan 5 rumah di kota Banjarmasin. Jalan kerap kebanjiran, warga Kabupaten Banjar sindir pemerintah dengan spanduk. Pemerintah Kabupaten Banjar gagal memanfaatkan bantuan dana DAK dari pemerintah pusat. Kobaran api disertai asap pekat membubung tinggi di Gang Baru kawasan Maluku, Banjarmasin Tengah, Sabtu pagi sekitar pukul 6 WITA. Kebakaran di permukiman padat penduduk ini berlangsung sekitar 1 jam dan menghanguskan 5 rumah. Pasca kebakaran, sejumlah warga mengais puing-puing rumah mereka berharap menemukan barang berharga. Sebagian besar korban kebakaran tidak sempat menyelamatkan harta bendanya. Kejadian di rumah. Sudah bangun? Sudah bangun. Apa yang pengen dengar, Bu? Yang kami dengar keretup-keretup itu sekali keluar pada rumah, api sudah menjalong. Buka ibu ke Sigit. Sempat menyelamatkan barang? Ada apa-apa, ada keluar apa-apa, bawa awak aja ibu pada sehat loh. Sorangan kan pian di rumah? Ada 2 anakku tuh. Jadi pian bawa aja gitu aja. Kurang tahu Bang Ibu, kok ada dano yang aku tahu ya dari sini aja Bang dulu dilihati. Dari mana apinya karena Kurang tahu, kada tahu, yang tahunya sudah jadi api. Pemadam sudah masukkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran masih diselidiki kepolisian. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan, Ahmad Fauzi, dan Hafiz Arrahman melaporkan. Sejumlah spanduk sindiran untuk pemerintah Kabupaten Banjar terpampang di tepi jalan Pangeran Abdurrahman Pesayangan Martapura akhir pekan lalu. Warga sengaja memasang spanduk tersebut untuk menyampaikan keluhan sekaligus sindiran karena jalan ini kerap kebanjiran setelah diguyur hujan. Kondisi tersebut sudah terjadi sejak tahun 2015 lalu akibat buruknya saluran drainase. Warga pun sudah sering mengeluhkannya dan beberapa kali petugas dinas terkait memantau kawasan ini namun tak juga ada perbaikan. 15 mungkin sudah mulai setiap kali hujan setengah jam banjir. Mungkin jalur drainase ini kurang bagus. Ada sudah kejadian kecelakaan gara-gara licin? Sering banget. Sering lah. Nah, soalnya aspalnya sudah berlubang. Itu yang menarik tuh ada tulisan paman. Itu paman tuh paman birin ya? Paman tuh banyak. Kita kan sudah ya banyak semua kan di sini biasa paman lah manggilnya. Iya. Pedas manis lah. Oke. Sejak kapan sudah nih? Spanduk? Masang spanduk kemarin. Kemarin ya? Oke. Sampai kapan rencananya? Spanduk Rencana sampai Ibu pasang? terus pasang dan tambah banyak, mungkin banyak juga inisiatif yang lain, mungkin kata-kata yang lain dari warga yang lain boleh silakan. Kalau masalah sampai kapan ya kita menunggu dari pihak terkait. Selain drainase, jalan berkonstruksi aspal di kawasan ini juga berlubang. Banyak pengendara yang terjatuh saat melintas karena lubang tidak terlihat ketika banjir. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan.
Pemerintah Kabupaten Banjar gagal memanfaatkan bantuan dana alokasi khusus atau DAK dari pemerintah pusat. Dana senilai 1 miliar 18 juta rupiah itu seharusnya digunakan oleh Disperindak untuk memajukan UMKM melalui pengadaan alat cetak kemasan pada tahun 2021 lalu. Namun pemenang tender tidak dapat memenuhinya hingga batas waktu yang telah ditetapkan. 1 miliar 18 juta 50 ribu. Apa nama barangnya? Mesin cetak printing. Untuk kerugian sebenarnya kerugian negara tidak ada karena seluruh dana yang sudah dibayarkan sudah dikembalikan ke kas daerah. Berapa nilainya, Pak? Kemarin itu untuk jaminan uang muka 303.40 ribu. Yang mengembalikan siapa tuh, Pak? Jam Krindo Syariah Cabang Bandung selaku penjamin. Ini dana alokasi khusus loh, Pak? Ya, dana alokasi khusus. Dari pusat? Ya, dari pusat. Berarti pemerintah daerah gagal Pak, menggunakan bantuan dari pusat ini? Iya, untuk itu secara Pemda gagal untuk merealisasikan bantuan tersebut. Tidak ada kerugian negara yang dialami akibat gagalnya pemanfaatan dana DAK ini. Pelaksana telah mengembalikan uang muka ke kas daerah. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Kebakaran menghanguskan 5 rumah di kota Banjarmasin. Jalan kerap kebanjiran, warga Kabupaten Banjar sindir pemerintah dengan spanduk. Pemerintah Kabupaten Banjar gagal memanfaatkan bantuan dana DAK dari pemerintah pusat. Kasus COVID-19 Omikron di kota Banjarmasin meningkat dalam sepekan terakhir. Wakil Ketua DPRD Matnur Ali meminta masyarakat waspada terhadap virus corona varian baru itu karena penyebarannya lebih cepat. Ia juga mengimbau masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan prokes agar tidak terpapar. Berkonsideran dengan adanya surat edaran yang kesepakatan menteri itu, ya. Nah, kalau memang di kota Banjarmasin terdata banyak sekolah-sekolahnya yang terpapar, kemudian sekarang sudah dengan langkah melakukan dengan 50%, nah kemudian 50% itu juga terkapar lagi, itu wajib dilakukan PJJ. Dan itu memang ada tertuang di dalam kesepakatan juga dalam surat menteri, 4 menteri itu juga memang ada. Ya, memang ada. Kalau memang itu terlebih banyak itu jangan dipaksakan melakukan PTM. Ya, harus dilakukan langkah-langkah begitu. Ini kita juga akan memberikan perlindungan dan pengamanan kepada masyarakat. Yang mereka yang sudah kena itu lakukan untuk isolasi mandiri ya, mandiri di sekolah. Dari data Dinas Kesehatan, kasus positif COVID-19 Omikron telah mencapai lebih dari 500. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan.
Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin meminta pembangunan jembatan HKSN dihentikan. Masa adendum selama 50 hari telah diberikan kepada pihak pelaksana sejak akhir Desember lalu. Adendum telah berakhir 11 Februari lalu namun jembatan belum juga rampung. Permintaan Dinas PUPR untuk memberi perpanjangan waktu lagi kepada pelaksana belum mendapat persetujuan. Ya bisa saja nanti kita akan sampaikan ke pimpinan, tetapi kami akan meminta bahwa secara aturan kami lepas tangan dan mungkin secara ketentuan itu seperti apa, ya tinggal apakah dari pihak kami akan yang pertama-tama mungkin kita akan meminta audit dari BPK sehubungan dengan kondisi yang seterusnya. Kalau memang melaksanakan dasarnya apa, ketentuannya apa, ini kan beda persepsi bahwa kami sudah sesuai dengan PP 16 tahun 2018, Kepres 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa, bahwa memang hanya 50 hari yang diberi kesempatan terhadap kontraktor untuk perpanjang waktu. Selebihnya saya kira ini tidak diatur lebih lanjut di aturan tersebut. DPRD akan meminta audit dari BPK terkait pelaksanaan, penganggaran, maupun ketentuan lain. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zohanda Adriani melaporkan. Petani plasma sawit di Desa Kolam Kanan, Wanaraya, Kabupaten Batola, menolak kerjasama BUMDes dengan PT Agribumi Sentosa ABS. Meskipun kerjasama BUMDes tersebut telah disepakati kepala desa pada 13 Januari lalu, namun petani tetap menolaknya. Mereka kecewa karena lahan plasma yang sempat dikelola perusahaan selama belasan tahun hasilnya tidak sesuai kontrak, sehingga petani mengambil alih kembali lahan mereka sejak beberapa bulan lalu. Dalam musyawarah akhir pekan lalu, petani menyatakan lahan seluas 120 hektar tersebut tetap dikelola secara kelompok saja tanpa kerja sama BUMDes. Jelas apa hasil musyawarah siang ini, khususnya kami sebagai ketua kelompok tani merasa senang berkaitan apa yang kami tuntut yang berkaitan dengan MU-nya Pak Kades. Beliau begitu berjiwa besar untuk mengabulkan apa yang menjadi harapan kami dan anggota. Artinya lahan yang 120 hektar itu ternyata beliau legowo tidak dimasukkan ke MOU dengan PT ABS. Beberapa warga anggota kelompok tani itu menyampaikan kepada kami keluh kesah mereka lah. Dan hari ini tadi disampaikan oleh Pak Kepala Desa Kolam Kanan. Beliau sendiri yang menyampaikan kepada kami di hadapan Muspika, di hadapan warga, bahwa MOU yang beliau buat itu tidak termasuk yang 120 hektar Pak ya, 120 hektar yang dikelola oleh kelompok tani. Dan yang kedua, Pak Kades juga tidak mewajibkan atau memaksa warga itu untuk bergabung ke BUMDes. Jadi itu pada intinya, dan warga sudah menerima itu, dan mudah-mudahan tidak ada lagi lah permasalahan selanjutnya. Dari hasil musyawarah semua pihak terkait, Kades Kolam Kanan tidak mewajibkan petani bergabung dengan BUMDes, sehingga petani dapat mengelola lahan mereka secara kelompok. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Kebakaran menghanguskan 5 rumah di Kota Banjarmasin.
Jalan kerap kebanjiran, warga Kabupaten Banjar sindir pemerintah dengan spanduk. Pemerintah Kabupaten Banjar gagal memanfaatkan bantuan dana DAK dari pemerintah pusat. Dan orang tua siswa SMP 2 Negeri Banjarbaru. Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 2 Banjarbaru kini memiliki panggung serbaguna. Panggung tersebut diresmikan oleh Wali Kota Aditya Mufti Arifin pada akhir pekan lalu. Panggung ini akan digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk belajar di luar ruangan di tengah situasi pandemi COVID-19. Dan kita berharap pembangunan gedung serbaguna ini bisa digunakan dengan sebaik-baiknya, baik untuk membangun karakter siswa-siswi begitu, termasuk juga untuk digunakan sebagai media pembelajaran di sekolah. Karena pada saat pandemi seperti saat ini, belajar lebih diutamakan di luar kelas karena sirkulasi udara lebih baik begitu. Jadi ulun berharap gedung ini digunakan dengan sebaik-baiknya, dan tugas ini selanjutnya adalah untuk memelihara dan menjaga apa yang telah dibangun ini, baik kepada pihak sekolah termasuk pada siswa-siswi SMP Negeri 2 Banjarbaru. Ini panggung serbaguna ini sengaja kita bangun karena untuk pemanfaatannya sangat luar biasa. Terutama di posisi pandemi ini, mungkin pembelajaran di luar kelas akan kita pakai di sini. Terus nanti setiap ada acara apapun bisa kita manfaatkan di sini. Jadi serbaguna itu maksudnya bisa belajar outdoor, Pak ya? Ya, bisa di posisi pandemi ini mungkin bermanfaat banget lah. Untuk anak murid kita bisa belajar di luar kelas. Pemerintah Banjarbaru berharap panggung serbaguna tersebut dapat dimanfaatkan siswa SMP 2 dengan sebaik-baiknya. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Warga Kota Banjarmasin akhir pekan lalu menggelar peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bertempat di Majelis Taklim Nur Aina kawasan Klayan A Banjarmasin Selatan, Isra Mi'raj diikuti ratusan warga. Dalam kegiatan ini juga digelar haul atau peringatan wafatnya guru sekumpul yang ke-17 tahun. Ya, kita berharap mudah-mudahan berkah daripada peringatan Isra Mi'raj dan juga peringatan haul guru sekumpul wali Allah yang kita muliakan. COVID-19 yang saat ini kembali muncul dengan nama Omikron, kita terhindar dari hal tersebut. Inilah harapan kita melaksanakan acara kegiatan majelis ini dalam rangka kita minta perlindungan kepada Allah. Mudah-mudahan berkah yang ditujukan Allah kepada kita semuanya yang hadir, sehat walafiat juga orang-orang di lingkungan kita dan juga Banjarmasin tercinta, Kalimantan Selatan dan Indonesia. Jadi alhamdulillah setiap tahun kita melaksanakan kegiatan rutin hari-hari besar Islam, terutama hari besar baik itu Isra Mi'raj, Maulid Nabi, dan juga bertepatan dengan haul Abah Guru Sekumpul yang ke-17. Ya, semoga kita segera akan mengambil hikmah daripada yang namanya Isra Mi'raj, karena Isra Mi'raj itu kewajiban kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Peringatan Isra Mi'raj dan haul guru sekumpul diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan semua warga yang hadir. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Inilah masjid bambu berbentuk kapal yang berada di Desa Kiram, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar.
Masjid bernama Kiai Haji Abdul Qadir Hasan ini lebih dikenal dengan Masjid Bambu karena 90% bangunannya terbuat dari bambu. Masjid yang berada tak jauh dari objek wisata Kiram ini belakangan cukup ramai dikunjungi warga karena bentuknya yang menyerupai kapal dinilai cukup unik dan menarik perhatian. Masjid yang berdiri di lahan hibah masyarakat seluas 7.900 meter persegi ini dibangun oleh pemerintah Kalimantan Selatan pada pertengahan tahun 2020 dan baru selesai pada akhir Maret 2021 lalu. Bangunan masjid sendiri memiliki luas 610 meter persegi, terdiri dari 2 lantai dan mampu menampung sekitar 400 jemaah. Masjid yang dibangun dengan biaya 11,9 miliar rupiah ini menggunakan bambu jenis apus dan petung yang didatangkan dari Pulau Jawa. Kedua jenis bambu itu bisa bertahan hingga 30 tahun jika dirawat dengan baik. Pengurus Masjid Bambu Haji Asmaniansah mengatakan, masjid ini dibangun berbentuk menyerupai kapal untuk melambangkan kekokohan seperti kokohnya kapal Nabi Nuh. Mengambil sejarah perahunya Nabi Nuh. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Memang bentuknya seperti perahu ya Pak? Iya, sengaja bentuk perahu. Ada berapa lantai Pak Haji? Dan fungsinya apa aja jenis? Masjid ini terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama atau lantai dasar itu untuk tempat wudhu dan toilet, dan lantai atas itu untuk ruang masjid. Keunikan Masjid Bambu berbentuk kapal membuat banyak warga ingin mengunjunginya. Bahkan warga dari luar daerah yang kebetulan melintas di wilayah Kabupaten Banjar pun menyempatkan diri untuk mampir melaksanakan ibadah salat sekaligus melihat secara langsung keunikan masjid tersebut. Masjid Bambu sungguh indah, lain dari yang lain. Jadi kami bisa untuk kesini, bertanda kesini untuk melihat langsung untuk sholat zuhur sekalian di sini. Nah, setelah Ibu datang ke masjid ini, kesan apa yang Ibu dapat? Kesannya sungguh baik sekali karena strukturnya terbuat dari bambu dan berbentuk seperti kapal dari luar. Jadi pas kami masuk sungguh baik sekali strukturnya, terbuat dari bambu, dan mudah-mudahan yang membuatnya terinspirasi mungkin dari kapal Nabi. Selain melaksanakan salat, warga yang berkunjung ke Masjid Bambu berbentuk kapal ini juga tak ingin menyanyiakan bentuk estetik dari masjid ini, sehingga foto bersama maupun swafoto seakan wajib bagi mereka. Masyarakat yang berkunjung ke Masjid Bambu ini diimbau menerapkan protokol kesehatan. Jangan sampai niat berwisata religi malah berujung tertular penyakit COVID-19. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Kebakaran menghanguskan 5 rumah di kota Banjarmasin. Jalan kerap kebanjiran, warga Kabupaten Banjar sindir pemerintah dengan spanduk.
Pemerintah Kabupaten Banjar gagal memanfaatkan bantuan dana DAK dari pemerintah pusat. Kobaran api disertai asap pekat membubung tinggi di Gang Baru kawasan Maluku, Banjarmasin Tengah, Sabtu pagi sekitar pukul 6 WITA. Kebakaran di permukiman padat penduduk ini berlangsung sekitar 1 jam dan menghanguskan 5 rumah. Pasca kebakaran, sejumlah warga mengais puing-puing rumah mereka berharap menemukan barang berharga. Sebagian besar korban kebakaran tidak sempat menyelamatkan harta bendanya. Sudah bangun? Sudah bangun. Apa yang pengen dengar, Bu? Yang kami dengar keretup-keretup itu sekali keluar pada rumah api sudah menjalong, buka ibu ke masjid. Sempat menyelamatkan barang? Ada apa-apa, ada keluar apa-apa, bawa awak aja ibu ada sehat loh. Sorangan kan pian di rumah? Ada 2 anakku tuh. Jadi pian bawa aja gitu aja. Kurang tahu Bang Ibu, kok ada dano yang aku tahu ya dari sini aja Pak dulu dilihati. Dari mana apinya karena kurang tahu, kada tahu, yang tahunya sudah jadi api. Pemadam sudah masukkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran masih diselidiki kepolisian. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan, Ahmad Fauzi, dan Hafiz Arrahman melaporkan. Sejumlah spanduk sindiran untuk pemerintah Kabupaten Banjar terpampang di tepi jalan Pangeran Abdurrahman Pesayangan Martapura akhir pekan lalu. Warga sengaja memasang spanduk tersebut untuk menyampaikan keluhan sekaligus sindiran karena jalan ini kerap kebanjiran setelah diguyur hujan. Kondisi tersebut sudah terjadi sejak tahun 2015 lalu akibat buruknya saluran drainase. Warga pun sudah sering mengeluhkannya dan beberapa kali petugas dinas terkait memantau kawasan ini namun tak juga ada perbaikan. 15 mungkin sudah mulai tiap kali hujan setengah jam mungkin jalur drainase ini kurang bagus. Ada sudah kejadian kecelakaan gara-gara licin? Sering banget, sering lah. Nah, soalnya aspalnya sudah berlubang. Itu yang menarik tuh ada tulisan paman. Itu paman tuh paman birin ya? Paman tuh banyak. Kita kan ya banyak semua kan di sini biasa paman lah manggilnya. Iya. Pedas manis lah. Oke. Sejak kapan sudah nih? Masang spanduk kemarin. Kemarin ya? Oke. Sampai kapan rencananya? Rencana sampai Ibu pasang? Terus pasang dan tambah banyak, mungkin banyak juga inisiatif yang lain, mungkin kata-kata yang lain dari warga yang lain boleh silakan. Kalau masalah sampai kapan ya kita menunggu dari pihak itu. Selain drainase, jalan berkonstruksi aspal di kawasan ini juga berlubang. Banyak pengendara yang terjatuh saat melintas karena lubang tidak terlihat ketika banjir. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Banjar gagal memanfaatkan bantuan dana alokasi khusus atau DAK dari pemerintah pusat. Dana senilai 1.018 miliar rupiah itu seharusnya digunakan oleh Disperindak untuk memajukan UMKM melalui pengadaan alat cetak kemasan pada tahun 2021 lalu. Namun pemenang tender tidak dapat memenuhinya hingga batas waktu yang telah ditetapkan. 1.018.050.000. Apa nama barangnya? Mesin cetak printing. Untuk kerugian sebenarnya kerugian negara tidak ada karena seluruh dana yang sudah dibayarkan sudah dikembalikan ke kas daerah. Berapa nilainya, Pak? Kemarin itu untuk
Jaminan uang muka 303 40.000. Yang mengembalikan siapa tuh Pak? Jam Krindo Syariah Cabang Bandung selaku penjamin. Ini dana alokasi khusus loh Pak? Ya, dana alokasi khusus. Dari pusat? Ya, dari pusat. Berarti pemerintah daerah gagal loh Pak, menggunakan bantuan dari pusat ini? Iya, untuk itu secara Pemda gagal untuk merealisasikan bantuan tersebut. Tidak ada kerugian negara yang dialami akibat gagalnya pemanfaatan dana DAK ini. Pelaksana telah mengembalikan uang muka ke kas daerah. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Aryani, lawan buan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.